Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa program sarjana reguler dan paralel mata kuliah Asas Hukum Tata Negara. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai teori lembaga negara dan akan dilanjutkan dengan lembaga negara penunjang. Nah, kembali kita mengingat mengenai pemisahan kekuasaan sebagaimana yang sudah disampaikan pada pekan-pekan sebelumnya, bahwa ada 3 cabang kekuasaan di dalam suatu negara. Ada cabang kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan judisial. 3 cabang kekuasaan ini ada di dalam konstitusi masing-masing negara. Meskipun masing-masing negara punya cara sendiri, punya mekanisme sendiri, sehingga ada negara yang bisa jadi antara kekuasaan eksekutifnya mungkin akan beririsan kewenangannya dengan kekuasaan legislatif misalkan. Atau sebaliknya, sementara kekuasaan judisial itu merupakan kekuasaan independen, jadi tidak mungkin akan dicampuri oleh kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif. Kita mengingat kembali bahwa John Locke membagi 3 cabang, eksekutif, legislatif, dan federatif, sementara Montesquieu eksekutif, legislatif, dan judisial. Jadi sementara sebenarnya kedua pendapat ini tidak jauh berbeda karena kekuasaan federatif yang disampaikan oleh John Locke sejatinya merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif. Sementara Montesquieu memisahkan kekuasaan judisial ya, sehingga dia memasukkan federatif ke dalam kekuasaan eksekutif. Nah, kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya konsep dari lembaga negara di dalam suatu negara. Kalau tadi kita sudah mengenal bahwa ada 3 cabang kekuasaan yang secara umum kita ketahui dan digunakan dalam suatu negara, maka sekarang apa sih yang dimaksud dengan negara itu sendiri? Maaf, lembaga negara itu sendiri. Hans Kelsen menguraikan bahwa whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ. Jadi menurut Hans Kelsen bahwa siapapun yang menyelenggarakan fungsi-fungsi yang sudah diatur dalam suatu hukum, maka dia dikatakan sebagai sebuah organ atau lembaga. Kita contohkan misalkan Anda sebagai mahasiswa tentu sudah punya hak pilih di dalam pemilihan umum. Maka menurut Hans Kelsen ketika Anda melakukan pencoblosan ya atau pemilihan tersebut, maka Anda dianggap merupakan organ dari suatu negara. Ini merupakan pengertian yang secara umum. Lalu kita lihat yang disampaikan oleh George Jelinek menyampaikan bahwa terdapat 2 pembagian. Jadi Jelinek lebih membuat spesifikasi dari lembaga negara. Kalau tadi Hans Kelsen membuat secara umum, jadi siapa saja yang menjalankan fungsi-fungsi ya yang diatur dalam suatu negara, dalam hukum dalam suatu negara, maka dia dikatakan sebagai organ. Tapi Jelinek dia membuat lebih spesifik lagi, dia mengkhususkan lagi, lembaga negara bukan semua orang ya atau setiap institusi yang menjalankan fungsi tersebut gitu. Jadi dia membuat pembagian. Ada 2 pembagian yang disampaikan oleh Jelinek. Yang pertama adalah state main organ atau unmittelbar organ, dan yang kedua state auxiliary organ ya atau mittelbar organ. Nah, kita akan membagi ya dalam sesi kali ini bahwa ada 2 lembaga negara inilah yang akan kita jadikan batasan di teori dan konsep mengenai lembaga negara ini. Yang pertama yaitu lembaga negara utama tadi, dan yang kedua lembaga negara penunjang. Jadi ini yang harus kita coba pahami bersama terlebih dahulu, bahwa dalam suatu negara teori Jelinek ini digunakan hampir di semua negara. Ya, ada negara yang meletakkan semua lembaga negara utamanya termasuk lembaga negara penunjang di dalam konstitusi. Tapi ada juga negara yang hanya memasukkan pengaturan mengenai lembaga negara utama saja di dalam konstitusi. Sementara yang diatur dalam konstitusi terkait dengan lembaga negara penunjangnya hanya fungsinya saja atau kewenangannya saja. Jadi berbeda antar negara. Nanti kita akan lihat bagaimana pengaturannya di Indonesia. Ciri penting dari organ negara ya, kalau kita lihat dalam arti sempit, organ negara itu dipilih atau diangkat untuk menduduki jabatan atau fungsi tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Organ ini adalah pengertian organ negara secara normatif. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, yang bersangkutan berhak untuk mendapatkan perlakuan khusus. Ya,
Nah, lembaga atau organ negara dalam arti sempit dapat dikaitkan dengan jabatan tadi ya, dan pejabat tadi. Jadi public office dan public official. Nah, bagaimana dengan state auxiliary organ? Nah, ini banyak sekali istilah-istilah ya dan konsep yang digunakan di berbagai negara ya terkait dengan state auxiliary organ atau state auxiliary agencies ini. State auxiliary organ ini dia juga sering diistilahkan dengan self-regulatory agencies, independent supervisory bodies, atau bodies of mixed function. Nah, kenapa dikatakan bodies of mixed function? Karena memang secara fungsi dia menjalankan fungsi-fungsi yang tidak hanya berkaitan dengan satu cabang kekuasaan saja, tapi biasanya dia bisa lintas ya, satu cabang kekuasaan, 2 atau 3. Jadi dia mix. Nah, bagaimana kita bisa membedakan antara lembaga negara utama dengan lembaga negara penunjang ini? Maka kita akan melihat terlebih dahulu misalkan yang masuk dalam cabang kekuasaan utama tadi. Jadi kita contohkan di Indonesia, yang masuk dalam cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan judisial, pemegang utamanya, itulah yang menjadi lembaga negara utama di Indonesia. Misalkan eksekutif ya, presiden dan wakil presiden sebagai pemegang cabang kekuasaan eksekutif, maka dia merupakan lembaga negara utama. Lalu di legislatif, yang menjadi pemegang kekuasaan legislatif di Indonesia ada 3, ada DPR, ada DPD, dan ada MPR. Jadi 3 lembaga ini merupakan pemegang kekuasaan legislatif ya, jadi dia merupakan lembaga negara utama. Selanjutnya, kekuasaan judisial. Ya, di kekuasaan judisial di Indonesia diatur di dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar kita bahwa ada 2 cabang kekuasaan. Ada 2 lembaga pemegang kekuasaan judisial. Jadi di dalam cabang kekuasaan judisial terdapat 2 lembaga pemegang utama ya, kewenangan judisial, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sehingga kedua lembaga ini merupakan lembaga negara utama. Nah, inilah yang merupakan pemegang utama yang kita istilahkan dengan lembaga negara utama di Indonesia. Ya, jadi pemegang utama dari masing-masing cabang kekuasaan tersebut itulah yang merupakan lembaga negara utama. Ya, sebagaimana tadi yang Jelinek sampaikan bahwa statement organ ya, lembaga negara utama. Lalu selanjutnya kita beralih ke state auxiliary agencies atau state auxiliary organ. Nah, kalau kita lihat source of power dari state auxiliary agencies ini ada bermacam-macam. Yang pertama bisa berdasarkan konstitusi di Undang-Undang Dasar ya, sumber kewenangannya. Yang kedua, undang-undang bisa kita lihat misalkan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang 24 tahun 2003, Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, dan undang-undang lainnya. Jadi banyak sekali undang-undang yang bisa menjadi sumber kewenangan dari lembaga negara penunjang di Indonesia. Dan sumber kewenangan dari lembaga negara penunjang ini bisa dari peraturan lain, misalkan keputusan presiden atau peraturan daerah dan peraturan lainnya. Kita contohkan keputusan presiden nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, struktur organisasi, tata kerja lembaga pemerintah non-departemen. Ya, ini juga menjadi salah satu sumber kewenangan dari state auxiliary agencies di Indonesia. Namun terdapat berbagai permasalahan di dalam state auxiliary agencies di Indonesia. Misalkan kita lihat pembentukannya tidak jelas karena ada yang dibentuk oleh konstitusi, undang-undang, bahkan hanya dari keputusan presiden. Lalu yang kedua, dengan sumber pembentukan yang tidak jelas tersebut menyebabkan kebingungan apakah lembaga negara bantu yang disebutkan tersebut sejajar dengan lembaga negara utama atau tidak. Jadi kalau misalkan kita lihat komisi judisial, dia disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar. Bahkan kewenangannya, lembaganya ada di dalam pasal 24 beriringan dengan Mahkamah Konstitusi. Lalu pertanyaannya, apakah komisi judisial bisa kita katakan sebagai lembaga negara utama? Karena pengaturannya ada di dalam konstitusi. Nah, menurut Prof. Jimli Asidiki, dia menyampaikan bahwa lembaga negara yang kewenangan serta pengaturannya ada di dalam Undang-Undang Dasar itu bukan berarti serta-merta bisa kita katakan sebagai lembaga negara utama. Kenapa? Karena lembaga-lembaga seperti komisi judisial,
Komisi Pemberantasan Korupsi misalkan, dan lembaga-lembaga lainnya, kepolisian, Tentara Nasional, itu merupakan lembaga yang mempunyai constitutional importance. Jadi ada fungsi yang penting, urgensi dari lembaga negara ini sehingga dia dimasukkan di dalam konstitusi, seperti itu. Sehingga lembaga-lembaga ini, lembaga negara penunjang ini, yang pengaturannya ada di dalam konstitusi tadi, itu masuk ke mana? Maka kita bisa lihat dari kewenangan masing-masing. Seperti Komisi Yudisial, dia merupakan lembaga negara penunjang, terutama di kekuasaan kehakiman judisial. Meskipun secara pertanggungjawaban lembaga-lembaga negara penunjang itu bertanggung jawab kepada presiden, eksekutif. Sehingga tadi yang saya sampaikan bahwa lembaga negara penunjang di Indonesia itu tidak berada di satu kaki ya, tidak berada di satu kewenangan saja. Tapi dia minimal ada di dua kewenangan. Karena satu kewenangannya yang pasti adalah di eksekutif ya. Karena pertanggungjawaban semua lembaga negara itu pasti ada di eksekutif ya, lembaga negara manapun. Apakah itu lembaga negara penunjang, misalkan Komisi Pemberantasan Korupsi ya, meskipun dikatakan dia independen gitu ya dalam proses penyelidikan. Tapi tetap untuk pertanggungjawaban itu ada di presiden. Jadi ketua KPK, komisioner KPK tetap harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada presiden, meskipun sifat dari lembaga ini adalah independen. Seperti itu. Demikian juga dengan Komisi Yudisial. Jadi Komisi Yudisial mempunyai tugas utama dalam mengawasi hakim di Indonesia, khususnya adalah hakim agung ya, hakim Mahkamah Agung. Hakim MK sudah tidak lagi diawasi oleh Komisi Yudisial. Nah, meskipun dia mengawasi lembaga peradilan, tapi Komisi Yudisial tetap harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada presiden. Ya, sehingga dia berada di dua cabang ya, membantu kekuasaan eksekutif dan membantu kekuasaan judisial. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa harus ada lembaga negara penunjang dan lembaga-lembaga lain yang independen? Ya, kalau kita lihat berdasarkan data di Setnek misalkan ya, ada ratusan lembaga yang menyatakan bahwa dirinya adalah lembaga independen, Komisi Negara Independen. Gitu. Kenapa sih lembaga ini muncul? Yang pertama, adanya abuse of power, ya, dugaan korupsi yang semakin marak ya di lingkungan lembaga-lembaga yang terjadi secara masif. Jadi baik lembaga negara utama, DPR, DPD, MPR maupun lembaga negara penunjang yang pengaturannya ada di dalam konstitusi. Sehingga dengan adanya abuse of power ini dan juga dugaan korupsi yang semakin marak ini, maka publik semakin hilang kepercayaannya terhadap lembaga negara yang utama. Ya, sehingga publik mencoba untuk kembali menimbulkan kepercayaan ya terhadap sebuah lembaga dengan mendirikan lembaga-lembaga baru. Meskipun pada akhirnya kita lihat banyak sekali lembaga-lembaga independen ini yang akhirnya secara fungsi, secara kewenangan dia beririsan ya dengan lembaga yang sudah dibentuk oleh negara. Ya, kita contohkan misalkan komisi KPAI ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia dengan Komnas Anak. Nah, lalu ada lagi di Kementerian Negara Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, ini kan 3 lembaga negara. Mereka sama-sama punya kewenangan atau punya fungsi dalam melindungi ya hak anak. Nah, tapi karena ada yang berbentuk independen sehingga kewenangannya beririsan gitu, fungsinya beririsan. Ya. Yang satu statusnya sebagai kementerian, sementara yang 2 lainnya statusnya independen, seperti itu. Kita lihat perbandingan lembaga negara ya di Indonesia secara khusus. Pasca perubahan Undang-Undang Dasar, kita tidak lagi menganut lembaga negara tertinggi. Jadi kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar naskah awal, Indonesia mempunyai lembaga negara tertinggi dan mempunyai lembaga negara tinggi. Lembaga negara tertinggi adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, sementara lembaga negara tinggi adalah MPR, DPR, DPD, dan Presiden. Ya. Tapi pasca perubahan Undang-Undang Dasar kita merubah sistem, bahkan kita merubah prinsip kedaulatan rakyat tadi. Kalau di sebelum perubahan Undang-Undang Dasar kita menganut prinsip bahwa kedaulatan rakyat itu ada di tangan lembaga MPR,
Tapi pasca perubahan Undang-Undang Dasar, kedaulatan rakyat ada di tangan hukum, gitu ya. Jadi kedaulatan ada di tangan hukum dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Sehingga MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK itu mempunyai kedudukan yang setara. Jadi tidak ada satu lembaga yang lebih tinggi dibandingkan lembaga negara lain. Implikasinya apa? Implikasinya bahwa terdapat implikasinya ya. Yang pertama, bahwa presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, ya, karena tadi dikatakan MPR adalah pemegang kedaulatan rakyat, maka presiden sebelum perubahan Undang-Undang Dasar bertanggung jawab kepada MPR, seperti itu. Tapi karena MPR bukan lagi, ya, pasca perubahan Undang-Undang Dasar, MPR bukan lagi lembaga negara tertinggi, maka presiden pun juga tidak bertanggung jawab kepada MPR. Nah, implikasinya apa? Maka proses pemberhentian presiden tidak lagi berada di MPR. Proses impeachment itu diperlukan sehingga dibentuklah Mahkamah Konstitusi. Seperti itu. Jadi ada penambahan lembaga negara di dalam konstitusi karena perubahan tadi ya, perubahan susunan lembaga-lembaga tadi. Seperti itu. Ya, Prof. Jimli Asidiki merumuskan konsep lembaga negara dalam beberapa pengertian. Yang pertama, mengutip yang disampaikan oleh Kelsen bahwa setiap individu menjalankan fungsi membentuk dan menerapkan norma hukum. Yang kedua, pengertian luas namun lebih sempit dari yang pertama, bahwa setiap individu yang menjalankan fungsi membentuk dan menerapkan norma hukum yang juga memiliki posisi dalam jabatan kenegaraan dan pemerintahan. Ketiga, pengertian yang lebih sempit lagi yaitu lembaga yang memiliki fungsi membentuk dan menerapkan norma hukum dalam kerangka struktur kenegaraan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan peraturan perundang-undangan atau keputusan baik di tingkat pusat atau di tingkat daerah. Keempat, pengertian yang lebih sempit lagi, yaitu lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, atau peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Dan yang kelima, untuk pengertian khusus, ya hanya lembaga di tingkat pusat yang pembentukan dan pengaturannya didasarkan pada Undang-Undang Dasar, yaitu Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK. Ya, ini juga yang tadi kita kenal dengan istilah lembaga negara utama atau lembaga tinggi negara. Ya, jadi 5 konsep ini memperlihatkan adanya hierarki ya, hierarki dalam lembaga negara di Indonesia. Dari hierarki yang disampaikan oleh Prof. Jimli Asidiki, kita lihat bahwa terdapat susunan ya, mulai dari bahwa ada pengertian yang sangat luas terkait dengan lembaga negara, ada pengertian yang luas tapi agak lebih sempit ya, bahwa yang hanya menjalankan fungsi membentuk norma hukum saja. Lalu lebih sempit lagi bahwa ada lembaga yang menerapkan, selain membentuk tapi dia juga menerapkan. Sehingga kalau kita lihat berdasarkan bagan bahwa lembaga negara Indonesia sekarang semuanya setara ya, lembaga negara utamanya, namun ada beberapa lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan peraturan lain seperti Kepres dan peraturan lainnya. Bagaimana dengan istilah pejabat negara? Pejabat negara menurut peraturan perundang-undangan, ya ini bisa kita lihat ada presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, anggota MPR, ketua dan anggota DPR, hakim ya, ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi serta hakim konstitusi, menteri dan jabatannya setingkat menteri, kepala perwakilan Republik Indonesia yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, serta gubernur dan wakil gubernur di tingkat daerah. Nah, selanjutnya kalau kita lihat tadi State Auxiliary Agencies ya di Indonesia ini sangat banyak sekali. Kita juga mengenal istilah LPND, Lembaga Pemerintah Non-Departemen dalam pemerintahan kita ya. Adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Nah, mana saja lembaga negara ini, yaitu Lembaga Administrasi Negara atau kita istilahkan dengan LAN, Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI, Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Perpus Nasional RI, Perpusnas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disingkat dengan Bappenas, Badan Pusat Statistik misalkan, BPS, Batan ya, Badan Tenaga Nuklir Nasional, dan banyak lembaga-lembaga lain.
Ada sekitar hampir 30-an ya, berdasarkan Kepres 103 tahun 2001. Selain LPND, kita juga mengenal istilah lembaga non-struktural. Ya, secara administrasi negara, menurut Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, terdapat 88 LNS yang disingkat lembaga non-struktural tadi ya. Lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu untuk menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah. Ya. Nah, dinamika LNS ini ya dengan tugas masing-masing, namun dia bertugas untuk mempercepat proses terwujudnya penegakan dan kepastian hukum, membantu pemerintah kekuasaan eksekutif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, ya sehingga lembaga non struktural ini sangat diperlukan di suatu negara. Nah, bagaimana proses pemilihan untuk lembaga negara yang independen di Indonesia ya? Yang pertama, bisa pengisian jabatannya bisa dilakukan dengan ex officio. Jadi masing-masing lembaga itu mengirimkan perwakilan untuk mengisi jabatan dari lembaga negara independen tersebut. Yang kedua, bisa dipilih secara langsung oleh kekuasaan eksekutif, ya, khususnya oleh presiden. Selanjutnya dipilih oleh parlemen yang berdasarkan hasil FPT dari kekuasaan eksekutif atau presiden. Dan yang keempat, dipilih oleh presiden dengan di fit and proper test ya, atau dinominasikan oleh parlemen atau DPR, sehingga terjadi berbagai permasalahan ya. Yang pertama, terlalu banyaknya lembaga negara di Indonesia khususnya yang bersifat independen. Nah, dengan banyaknya lembaga negara tersebut mengakibatkan terdapat overlapping dari baik kewenangan ataupun secara fungsi. Nah, ini menjadi permasalahan tersendiri di lembaga negara di Indonesia. Misalkan ya, kita contohkan di presiden saja ya. Presiden sekarang membentuk kantor staf presiden misalkan. Nah, ini kan dia mempunyai kewenangan atau fungsi yang mirip ya dengan kementerian yang sudah ada. Misalkan Kementerian Sekretariat Negara ya. Nah, ini terjadi overlapping dari kewenangan antar lembaga, padahal sudah ada lembaga negara yang ada. Meskipun presiden merasa penting ya dan mempunyai kewenangan juga untuk membentuk lembaga yang dirasa diperlukan dalam menjalankan pemerintahannya. Sehingga saya simpulkan dari teori dan konsep lembaga negara utama serta lembaga negara penunjang ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kita harus bedakan antara lembaga negara utama dan lembaga negara penunjang ya. Kita batasi berdasarkan pengertian yang disampaikan oleh Jelinek tadi ya, bahwa ada state main organ dan ada state auxiliary organ. Jadi lembaga negara utama itu adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan utama tadi ya, 3 cabang kekuasaan itu, eksekutif, legislatif, dan judisial. Sementara untuk lembaga negara penunjang, dia menunjang cabang-cabang kekuasaan yang ada. Ya, demikianlah materi mengenai teori lembaga negara dan lembaga negara utama serta lembaga negara penunjang hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian mahasiswa semuanya. Nanti silakan diskusi di masing-masing kelas bersama pengajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.